Shalom teman-teman Maiji, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pasti luar biasa ya. Aku di sini seneng banget loh bisa menyambut teman-teman semua yang ada di tempat di rumah masing-masing buat ikut ibadah online bersama-sama. Aku mau kasih pengumuman nih buat teman-teman. Buat teman-teman yang rindu buat dibaptis, kalian bisa menghubungi PKS masing-masing atau Herman ya. Baptisan akan diadakan nanti bulan Agustus, bukan bulan ini ya. Terus sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau bacain satu buah ayat di Mazmur 98 ayat yang keempat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Yuk teman-teman, aku mau ajak teman-teman sekalian hari ini buat memuji Tuhan bareng-bareng dan bersorak-sorai buat Tuhan hari ini sama-sama. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, hari di mana kita bisa berkumpul dan beribadah Tuhan bersama-sama Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Sungguh Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan selalu nyata Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan, di kamar doa kami Tuhan, di rumah doa kami Tuhan. Sungguh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, meskipun kami beribadah sendiri-sendiri Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan selalu nyata Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, percaya Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan dan bersorak-sorai bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Shalom Maiji, selamat sore semuanya. Shalom. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Sehat dong pastinya dan begitu luar biasa, amin. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita masih mempunyai hati haus dan lapar untuk menyembah Tuhan lebih lagi, amin. Karena Dia adalah satu alasan dalam kehidupan kita untuk kita mau untuk menyembah Dia dan meninggikan Dia lebih lagi, amin. Come on. Haleluya. You're the reason, God. Haleluya. Come on. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Terima kasih Tuhan, karena hanya Kau Sang Penebus. Pujikan dengan cahaya terang-Mu. Katakan, oh Yesus, Kau berkuasa
untuk selamanya. Come on! Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu, hanya Yesus. Satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kau mari katakan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Apa teman-teman? Tiada yang lain. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya. Mari saya ajak untuk kita semua masuk ke dalam hadirat Tuhan sore hari ini, teman-teman. Walaupun kita masih di rumah aja, tapi kita mempunyai hati yang haus dan lapar untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, rencana-Mu Tuhan sungguh indah Tuhan buat kehidupan kami Yesus. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, dan lebih Tuhan, kami percaya Tuhan, karena rencana-Mu Tuhan tidak mendatangkan rencana yang buruk Tuhan, tapi rencana-Mu Tuhan mendatangkan rencana yang baik Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Amin. Maka dari itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk berserah Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau berserah Tuhan pada kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil
bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya. Tak peduli Tuhan masa lalu kami Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan Jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, sampai akhir hidupku Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kami mau setia, kami mau setia pada rancanganmu Tuhan. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau berserah. Kini aku berserah. Yes Jesus, pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia Sampai akhir hidup. kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan. Haleluya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku,
Yesus, sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau berserah pada rancangan-Mu di hidupku Tuhan. Haleluya. Yesus, rencana-Mu indah Tuhan. Selama kami hidup, kami mau berserah kepadamu. Oh, karena kami percaya Engkau-Allah yang dahsyat, Engkau-Allah yang luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Jesus. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan
Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami mengakui kuasa-Mu. Yes, Jesus. Kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku. Oh yes, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengetahui sungguh bahwa rancangan-Mu, rancangan yang indah, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Amen. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang bekerja secara dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami, segala ketakutan kami taruh Tuhan di kaki-Mu Tuhan. Kami percaya ada kekuatan di dalam Engkau, ada masa depan di dalam Engkau, ada harapan yang pasti di dalam Engkau. Ajar kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur buat segala yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang membawa segenap hati kami yang rindu kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau bentuk kehidupan kami. Mari Engkau lawat kehidupan kami, memberikan kami pengharapan yang baru Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami akan dibekali oleh kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami percaya firman-Mu memiliki kekuatan, firman-Mu sanggup mengubahkan, firman-Mu yang akan menegur kehidupan kami untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Maiji. Apa kabar? Pasti luar biasa. Saya berdoa kalian tetap semangat, kalian tetap cari Tuhan. Saat teduh, berdoa banyak, ya, tetap produktif. Sekalipun kalian tetap di rumah. Kita berdoa sebentar lagi, kita bisa ibadah secara langsung, sehingga kita bisa merasakan dan menikmati anugerahnya dalam hidup ini. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami menyediakan hati kami, biar setiap firman-Mu tertanam dalam hidup kami Tuhan.
bekerja, berkaryalah dalam hidup kami, lawat kami, ajar kami, bangun hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat. Kami tidak lemah, tapi kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, di bulan Juni ini kita mau belajar tentang fullness of God, kepenuhan Allah dalam kehidupan orang percaya. Nah, kekristenan tidak berhenti ada di percaya kepada Yesus saja. Kekristenan juga bukan bicara tentang hanya beribadah. Kira-kira kita ini seringkali hanya berhenti di ibadah saja. Kita berpikir bahwa kalau jadi orang Kristen sudah beribadah, sudah cukup di situ. Sudah selesai. Hidup Kristen kalau ibadah itu sudah Kristen yang sejati katanya. Tetapi kekristenan bukan hanya bicara tentang itu. Kekristenan bukan juga berhenti kita masuk ke surga. Kita pikir kalau sudah kita punya jaminan masuk surga, kita sudah cukup puas. Tapi tahukah bahwa kekristenan bukan hanya tentang itu. Tapi kekristenan itu lebih daripada itu. Yaitu berbicara tentang bagaimana hari-hari kita, setiap hari, kita mengalami kepenuhan Tuhan dalam hidup. Kita mengekspresikan kepenuhan Tuhan dalam hidup ini. Kita memancarkan kepenuhan Tuhan dalam hidup kita. Kita di sekolah, kita memancarkan kepenuhan Tuhan. Kita di rumah, kita mengekspresikan kepenuhan Tuhan dalam hidup ini. Kita di mana saja berada, di kuliah, di tempat kerja, dimanapun, semuanya mengekspresikan kepenuhan Allah. Nah, saya akan baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi, kekristenan berbicara bagaimana seluruh segi kehidupan kita dipenuhi oleh Kristus. Nah, apa arti dipenuhi oleh Tuhan atau dipenuhi oleh Kristus? Yaitu seluruh keteladanan Kristus selama Dia ada di bumi itu ada di dalam hidup kita. Apa yang Dia kerjakan, apa yang Yesus kerjakan selama di dunia ini menjadi role model buat kita. Dan itulah yang kita kerjakan. Itu mengalami kepenuhan Kristus. Jadi kepenuhan Kristus itu berbicara tentang apa yang Dia lakukan, apa yang Dia contohkan selama di bumi. Setiap respon yang Dia kerjakan, waktu Dia menghadapi tantangan, waktu Dia menghadapi musuh, waktu Dia menghadapi kritikan, waktu Dia dianiaya, waktu Dia menghadapi banyak hal. Respon itulah yang kita punya. Jadi semua kepenuhan Kristus ada dalam hidup kita. Jadi seluruh apa yang Dia lakukan di bumi itu menjadi contoh buat kita. Nah, bagaimana hidup kita? Apakah kita sudah mencerminkan kepenuhan Kristus dalam hidup ini? Apakah respon kita sudah memperlihatkan respon seperti Kristus? Waktu kita disakiti, waktu kita dianiaya, waktu kita
disingkirkan, waktu kita dipojokkan, apakah kita memiliki respon seperti Kristus? Saya kasih contoh, waktu Yesus di atas kayu salib, dia tidak menghujat, dia tidak menghukum, dia tidak menghakimi, sekalipun dia bisa. Sekalipun dia punya kuasa untuk menghukum manusia, sekalipun dia punya kuasa untuk membalas setiap aniaya yang dia terima, setiap cambukan yang dia terima, dia bisa membalasnya. Tetapi respon Kristus, dia tidak membalas, bahkan dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, tujuan kekristenan itu sampai ke situ. Selama hidup kita mengalami kepenuhan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Semakin hari, semakin luar biasa. Nah, saya kasih gambaran. Kalau saudara-saudara, teman-teman punya segelas air teh, ya, segelas air teh. Itu gambaran teh yang ada di dalam gelas itu gambaran hidup kita. Itu gambaran nilai-nilai yang kita punya. Itu gambaran pikiran kita. Itu gambaran perasaan kita. Teh itu menggambarkan tentang diri kita. Nah, waktu Yesus datang dalam hidup saudara dan saya, waktu engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada air putih yang sebagai ilustrasi, saya akan tuangkan itu di teh itu. Lama-lama maka teh itu akan menjadi putih. Semakin air putih saya penuhkan, saya tambahkan, maka semakin lama teh itu akan menjadi putih. Nah, itulah gambaran bagaimana kita dipenuhi dalam kehidupan kita, mengalami kepenuhan Kristus. Nah, ada 4 kepenuhan Kristus dalam hidup orang percaya. Yang pertama, dipenuhi oleh pikirannya. Jadi apa yang Kristus pikirkan, itu yang kita pikirkan. Apa yang Kristus pikirkan, itu yang kita lakukan. Pikiran Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Salah satu contoh pikiran Kristus adalah, tadi saya katakan, mengampuni. Ya, apa yang dia pikirkan? Dia ampuni orang yang bersalah kepadanya. Itulah yang kita lakukan. Pikiran Kristus mengubah pikiran kita. Mengubah cara kita berpikir. Kalau cara kita berpikir, maka hidup kita akan berubah juga. Yang kedua, dipenuhi oleh perasaannya. Apa yang Tuhan rasa, apa yang Kristus rasa, itulah yang kita rasa. Apa yang Yesus rasa, itulah yang kita rasa. Suatu kali Yesus berjalan di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota. Dia melihat banyak orang-orang yang terlantar, banyak orang-orang yang sakit, menderita, banyak orang-orang yang miskin, banyak orang-orang yang mengalami kelumpuhan, kebutaan, sakit penyakit dalam kehidupan mereka. Lalu di saat itu firman Tuhan berkata, maka jatuhlah belas kasihan Yesus kepada mereka. Yesus memandang mereka penuh dengan penderitaan. Dan Yesus memandang bahwa mereka perlu pertolongan. Itulah yang Yesus rasa. Selama di dunia, ketika dia melihat orang sakit, dia tidak cuek, tapi dia melakukan sesuatu, menyembuhkan sakit penyakitnya. Itulah perasaan Kristus. Ketika orang lemah, dia hadir di situ. Dia mau peduli dengan orang-orang yang terlantar. Apakah kita memiliki perasaan Kristus? Di mana-mana hari-hari ini mengalami kesusahan. Contoh saja di rumah. Apakah kalian merasa punya belas kasihan terhadap orang tuamu? Waktu engkau melihat orang tuamu masih repot, masih susah, apakah engkau memiliki kasih sehingga engkau bisa membantunya di rumah? Engkau bantu bersih-bersih, engkau bantu banyak hal engkau bisa bantu. Waktu orang tuamu lagi kekurangan, lagi income-nya kurang, apakah engkau jadi anak yang penuh kasih? Engkau tidak menuntut berlebihan.
tapi engkau membantu, bukan menyusahkan. Mari miliki perasaan Kristus, di mana ketika lihat orang susah, maka jatuhlah kita belas kasihan kepada mereka. Yang ketiga, dipenuhi kehendaknya. Apa yang menjadi kehendak Kristus, itu yang menjadi kehendak kita. Apa yang dia mau, itu yang kita mau. Apa yang dia suka, itulah yang kita suka. Itulah dipenuhi. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu seperti pikiran dan perasaan kehendak Kristus dalam hidup kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apakah ada pikiran dalam hidupmu, pikiran seperti Yesus? Apakah ada perasaan seperti perasaan Yesus? Apakah ada kehendak seperti kehendak Kristus dalam kehidupanmu? Kehendak Kristus adalah mengerjakan kehendak Bapa. Apa yang Bapa ingin lakukan, itulah yang Yesus lakukan. Dia memperhatikan orang lain. Dia menyelamatkan banyak orang. Dia menjadi jalan bagi banyak orang. Nah, yang keempat, dipenuhi oleh rohnya. Dipenuhi oleh rohnya. Karena itu, Roh Kudus turun dalam hidup orang percaya. Supaya apa? Supaya roh yang ada di dalam kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau roh kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa melawan daging. Kita bisa melawan tubuh dosa. Kita bisa menolak dosa. Kita tidak jatuh dalam dosa. Karena ada keinginan roh dalam hidup saudara dan saya. Ada kehendak roh, ada pikiran roh dalam kehidupanmu. Sehingga engkau tidak mudah untuk jatuh dalam dosa. Berapa banyak kita jatuh dalam dosa? Karena kita tidak dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Berapa banyak kita tidak tahan dalam godaan karena kita tidak dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Berapa banyak kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Tidak mengontrol keinginan kita. Tiap hari 24 jam game. Game itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, game itu menguasai hidupmu. Yang jadi masalah, waktumu habis untuk main game. Kalian tidak bisa mengontrol mata kalian untuk melihat hal-hal najis, hal-hal porno. Kalau kita dipenuhi oleh Kristus, maka kita bisa menolaknya dan kita tidak melakukannya. Nah, Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi hidup kita terkonek dengan Dia, sehingga yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan sehari-hari. Nah, karena itu hidup yang luar biasa adalah hidup yang terkonek dengan Tuhan, mencari wajahnya, usahakan kita untuk mengerti kehendaknya. Itulah kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Nah, apa yang terjadi setelah pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, bahkan roh kita dipenuhi oleh Kristus, maka tujuan hidup kita adalah tujuan Tuhan. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan. Kita mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan ambisi pribadi. Bukan keinginan pribadi. Keinginan kita udah dirubah. Pikiran kita udah dirubah. Kehendak kita udah dirubah. Sehingga merubah seluruh orientasi hidup kita. Mengubah seluruh tujuan hidup kita. Jadi tujuan kita bukan ambisi pribadi lagi. Ya, kita terdidik dari sejak muda untuk jadi orang berhasil, jadi orang sukses, jadi kaya raya, jadi pintar, jadi berprestasi. Pertanyaannya, kalau kalian jadi pintar, kalau kalian jadi berprestasi, kalau kalian jadi kaya, buat apa? Buat siapa?
kepandaian yang kalian capai, kesuksesan yang kalian capai, itu buat siapa? Kalau itu buat ambisi pribadi, tujuannya untuk motivasi, untuk hidupmu sendiri, untuk kepuasan hidupmu sendiri, maka engkau salah jalan. Karena itu firman Tuhan berkata, miliki tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau sukses, engkau berhasil, engkau kaya, engkau harus tahu bahwa ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan dalam hidupmu. Tuhan dipermuliakan melalui hartamu. Tuhan dipermuliakan melalui kepandaianmu. Tuhan dipermuliakan melalui kesuksesanmu. Sehingga banyak orang merasakannya. Ada Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, apakah artinya kita tidak sekolah? Apakah artinya kita harus semua jadi pendeta? Tidak. Kita harus tetap sesuai dengan panggilan. Kalau kalian di sekolah, kalian masih sekolah, bersekolahlah dengan baik. Kalau kalian kerja di dunia usaha, jadi pengusaha yang baik. Kalau kalian di kuliah, jadilah seorang mahasiswa yang sukses dan berhasil. Tapi yang beda adalah tujuannya. Tujuannya apa? Kalian berfokus menyenangkan hati Tuhan. Kalian berfokus bagaimana melalui kuliah kalian, melalui sekolah kalian, melalui pekerjaanmu, Tuhan disenangkan. Karena itu Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Tuhan, bukan untuk manusia. Manusia itu siapa? Ya diri kita sendiri juga manusia. Orang-orang di sekeliling kita manusia. Mari, ubah orientasi hidupmu. Kalau kalian sekolah, milikilah pikiran bahwa aku sekolah ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, melalui sekolah, prestasiku untuk memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh itu yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita mencapai kepenuhan Kristus? Ini satu rahasia yang luar biasa. Di dalam Galatia 5 ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi apa yang kita lakukan untuk mengalami kepenuhan Kristus? Yaitu memberi diri untuk dipimpin. Memberi diri untuk dipimpin itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas. Kita punya free will. Kita punya kehendak, ambisi kita pribadi. Nah, ambisi kita, hak yang kita punya, itu kita serahkan sama Tuhan. Memberi diri itu berarti begini, menyerahkan kendali hidupmu kepada Tuhan. Setir hidupmu itu diserahkan sama Tuhan. Itu artinya memberi diri untuk dipimpin. Jadi kalau engkau mau mengalami kepenuhan Kristus dalam hidupmu, engkau harus memberikan dirimu, memberikan hakmu, memberikan masa depanmu, memberikan tujuan hidupmu, kendali hidupmu, kemauan hidupmu, pikiranmu, semuanya. Engkau beri, engkau tunduk, engkau berkata, Tuhan, yang ada dalam hidupku adalah Engkau. Engkau menjadi kurios Tuhan satu-satunya pemegang kekuasaan dalam hidupku. Hari ini mulai hidup berjalan di dalam kehendak-Nya. Jangan jalan sendiri. Pasti engkau akan mengerjakan apa yang Tuhan suka. Engkau akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Engkau gak suka-sukanya sendiri, semau gue. Tapi engkau mulai mikir apa ya yang Tuhan mau dalam hidupku. Engkau mulai bertanya-tanya. Engkau mulai mencari kehendak-Nya. Engkau mulai baca firman. Engkau mulai cari Tuhan. Apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Itulah yang saya lakukan. Hari ini, mari alami kepedulian Tuhan dengan memberi diri. Tiap hari memberi diri dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan.
pemegang kendali hidupmu kepada Tuhan. Saya mau berkata, kalau hidup kita ada di tangan kita, maka hidup kita akan biasa-biasa saja. Bahkan kita cenderung mengalami kekalahan. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi luar biasa. Kalau saya punya sarung tinju, maka sarung tinju itu kalau di tangan saya itu nggak akan ada apa-apanya. Tapi kalau sarung tinju itu saya serahkan kepada seorang juara petinju, seorang yang berlatih petinju, seorang yang menguasai petinju, seorang menguasai tinju, maka sarung tinju itu akan menghasilkan banyak prestasi, kejuaraan, bahkan uang yang banyak. Kalau hidupmu ada di tanganmu, engkau terbatas. Kalau hidupmu engkau berikan kepada Tuhan, engkau mulai memikul salibmu, menyangkal dirimu, mengikut kehendaknya, maka hidupmu akan luar biasa. Nah, teman-teman, kalau kita mengalami kepenuhan Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita merasakannya. Mereka akan melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Ada kenyataan Tuhan dalam hidup orang yang dipenuhi oleh Kristus. Contohnya siapa? Contohnya Yusuf. Yusuf dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lihat, dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Wow, berarti waktu Yesus disertai Tuhan, tuannya bisa melihat yang nampak penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa ada Tuhan dalam hidup Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf disertai Tuhan. Apa yang Yusuf kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Sehingga tuannya pun melihat ada Tuhan dalam hidup Yusuf. Yusuf diangkat sedemikian rupa. Yusuf dipercaya Tuhan sedemikian rupa. Hari ini, kalau engkau dipenuhi Tuhan, maka hidupmu akan dibawa ke tempat-tempat tinggi seperti Yusuf. Dan hidupmu akan menjadi luar biasa. Karena bukan hidupmu sendiri, tapi Tuhan yang ada dalam hidupmu. Alami kepenuhan Tuhan, walaupun kita masih muda. Tapi justru start awal hidup kita dimulai dari masa muda kita. Ayo, saya mau encourage kalian, mari bangkit. Mari jadi pribadi yang kuat mengalami kepenuhan Tuhan. Maka hidupmu akan berbeda. Engkau akan bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah setiap firman-Mu tertanam dalam setiap hati. Kami mengalami kepenuhan-Mu. Kami diubahkan mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mengalami sesuatu yang luar biasa, indah, bersamamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, ubah hidup anak-anak muda-Mu, ubah hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah sama lagi. Kami berdampak buat orang-orang sekeliling kami, sehingga orang-orang tidak melihat, tidak memandang kami rendah, tetapi kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap firman-Mu tertanam dalam hati anak-anak ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Diam kamu cangkrek, saya mau ngomong. Hai teman-teman Maici, lama tak berjumpa dengan saya, Kucing Kampung. Nah, gimana nih teman-teman? Udah 2 bulan kita ibadah online. Udah mulai kangen kan sama gereja? Nah, ada kabar baik buat kita semua.
Kulit manggis kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Kabar baiknya yaitu kita minggu depan sudah bisa ibadah di gereja. Tapi tentunya ibadah offline diadakan dengan peraturan khusus ya, yaitu wajib cuci tangan, wajib pakai masker, ukur suhu tubuh, dan duduk berjarak. Jangan melakukan kontak fisik dulu dengan teman-teman ya. Tentu aja, asyir kami akan mengarahkan kalian untuk mengikuti protokol yang berlaku. Untuk info lebih lanjut, silahkan follow Maici di Instagram ya. Sampai jumpa minggu depan di Gereja Betel Maranatha Pekalongan sebelah Telkom. God bless you. Dah cangkrik, lo boleh bunyi lagi.